kita ngerekrut orang, kita team building, itu sangat Seru prospek ya? banget, seru banget kalau Oke, misalnya nah, sekarang. karena kita hari ini menghadirkan Bro Ronald, boleh dong kita tanya-tanya. Boleh Gimana dong. nih menurut Bro Ronald ya sebagai leader yang tadi punya tim 50 orang lebih gitu ya. By the way, tim lu tuh lebih banyak yang apa nih ininya? Generasinya kan perlu tahu Generasinya. juga dong. Sebenarnya portfolio dari Ah. tim gue itu basically ya karena gue milenial ya, jadi sekitar Lu masuk 80%. milenial sama gua? Iya, Enggak, kayaknya gua milenial, lu kayaknya Gen Z deh. udah berumur gue. Wah, agak Oke. sensitif deh. Jadi Iya, udah. basically sih sekitar 70% itu memang milenial sih. Oke. Jadi Oke. 20% Gen Z, and then Oke. 10% ada yang Gen X juga. Oh, oke. Berarti lumayan Beragam. Iya. Jadi ada generasi yang lebih tua dari kita sedikit, Ada. ada yang sepantaran, sama yang lebih muda, gitu ya, kurang lebih ya. Benar. Nah, berarti bisa nge-reach kedua gap ya? Satu gap. Wah, bagus banget. Gue aja se-gap sendiri ya susah. Oh, nah, tapi ini jadi menarik ya, karena portofolio timnya Ronald itu ada kurang lebih ada 3 generasi kombinasinya. Mungkin Ronald boleh ceritain gitu, kalau lu lagi punya tim yang Gen X gimana gitu kan, kalau yang sepantaran gimana, sama yang di bawah gimana. Ada perbedaan nggak sih waktu lu mulai ajak-ajak orang untuk mau tertarik gabung di bisnis lu? Pastinya beda ya, karena kan memang setiap fase hidup mereka itu kan, ya misalnya kayak Gen Z, itu adalah fase orang baru starting nih, mungkin baru mulai kerja, mau cari gimana sih gue bisa hidup gitu. And then kalau misalnya milenial mungkin yang udah lebih settling ya, karena kan kurang lebih sekitar 35 ke atas. Oke. Ya dong, jadi benar-benar yang udah established tentang keluarga, mungkin kalau udah berkeluarga, udah punya anak gitu loh. Jadi mungkin dari karir ini adalah yang memang lagi peak-peaknya nih. Yang dari milenial. Yes, ya kan? Karena udah beberapa juga segmentasinya sudah pengganti second generation dari bisnis orang tuanya. Yang kita milenial. Dan yang terakhir ini adalah dari si Gen X gitu. Nah, Gen X sendiri sebenarnya kalau menurut gue pribadi ada mungkin profilingnya ada orang yang sudah masuk ke usia pensiun nih. Jadi dia mau tetap beraktivitas, produktif, bisa tetap menghasilin duit sendiri, tapi tidak terbatas dengan namanya umur. Sama ada beberapa profesi yang umurnya itu limited, dan sedangkan kan udah kalau di dikat gitu ya langsung. Atau misalnya ada orang juga yang memang mau preparation untuk pensiun. Oh, jadi dia kerja-kerja dan tiba-tiba dia tahu nih dalam waktu 2-3 tahun lagi, and then gue mesti gimana, gue apa yang harus gue lakukan gitu loh. Jadi kayak dia mulai adapt untuk bisa doing something new business, gitu ya, untuk dia bisa setelah dia resign. Teman-teman sebentar, tadi Bro Ronald ada bilang nih, salah satu profesi yang menarik yang bisa tetap terus melanjutkan. Jadi baik itu yang masih muda maupun yang umur gua sama Ronald, umur lu bisa, umur kita sama Ronald, atau umur di atas kita, atau bahkan di atasnya lagi gitu kan. Itu adalah salah satunya adalah profesi asuransi ini. Betul ya? Tadi Bro Ronald udah bilang nih, menarik nih. Jadi yang usia-usia udah mau pensiun pun masih bisa masuk. Dan tadi yang gue ambil juga, kalau misalnya usia berapapun itu ya tetap bisa di bisnis ini. Mau kayak gue Gen Z, awal-awal yang masih muda yang mau coba-coba bisa. Yang misalnya udah mau peak-peaknya di pekerjaan, millennials ya bisa. Mau orang yang mungkin dulu kebiasaan bekerja dan dia mau nggak mau harus dipensiunkan, apa udah mulai usia-usia retire di tempat pekerjaan sebelumnya, dan orang-orang tuh ternyata banyak loh yang dia sebenarnya nggak mau pensiun, dia masih aktif untuk bekerja. Dia masih aktif untuk bekerja, dan setelah dinyatakan usianya udah batas retired nih, udah retired di nih kantor dia, di kantor dia. Nah, dan dia ternyata belum terbiasa. Biasanya dia aktif di kantor, dia aktif bekerja, dia aktif keseharian biasanya lah. Dan dia harus retire mau nggak mau. Tapi di sini ya kita masih tetap bisa lanjut. Bisa tetap lanjut ya. Dan ini menariknya adalah gini, mungkin teman-teman yang hadir hari ini mungkin bisa pada komen nih, atau yang di IG Live. Nah, yang IG Live juga kita mesti sapa nih, lupa gue. Halo. Ya, kalau yang mau ikutan IG Live dia males pakai Zoom. Benar, dia pakai Instagram Live-nya PAI, ya udah bisa juga ternyata gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya di laptop ribet, di iPad ribet, ya udah pakai IG Live juga enggak apa-apa. Biasanya kan orang juga pakai IG lewat. Betul. Cuma pastiin masalahnya kalau IG Live itu dia nggak bisa share screen. Iya. Ya kan. Jadi nanti kalau ada absensi lewat, ada pros and cons-nya lah. Ada pros and cons.
harusnya lah. Jadi kalau IG Live tuh nggak dianggap hadir gitu. Jadi dia nggak bisa kirim, gue screenshot gue hadir di IG Live. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu mesti ngirim, mesti ngisi link Google Form. Nah, gue mau lanjutin lagi. Jadi buat orang-orang yang hadir hari ini, teman-teman nih, ada siapa nih? Kita boleh sapa-sapa lah ya. Ada Anissa, Pak AR, itu Mbak AR, Mas Budi. Terus yang tadi connect ada Kak Heri, Mas Hari, Januari. Sekarang kita bulan apa sih? Juli. Oh iya, tapi ada Mas Januari gitu kan. MJ, Mas Januari. Mas Januari. Michael Jackson. Bukan. MJ, Mas Januari. Jessica Marta, Kirana, Christina, WDM. Terus ada siapa tuh? Manli. Oke. Terus Nur Safa. Oh, Ibu Januari. Maaf Ibu. Maaf ya Bu ya, saya asal ngomong aja Ibu Januari. Ibu Januari ini salah, bukan Januari. Januari ini. Nama Zoom soalnya. Iya, hadir. Oke, siap. Terus ada Ibu Renata, Cassandra, Sri Hartati, Ibu Susi, dan Ibu iPhone. Yang nggak tahu deh tuh. Luar biasa. Ya. Nah, coba tolong ditulis di kolom komen kalau mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman gitu ya. Misalnya gini, karena ini berhubungan dengan rekrutmen. Misalnya kan tadi kan udah dikasih tahu nih, Ronald ternyata punya struktur profiling timnya Ronald. Ada yang di atas, ada yang sepantaran, dan ada yang di bawah. Gitu ya. Nah, mungkin di teman-teman boleh tulis juga kalau yang sudah punya tim, kebanyakan tim apa? Yes. Gitu boleh sharing juga. Boleh. Kan tulis, atau mau pengen tahu dong rekrut yang generasi apa sih yang kira-kira menarik gitu. Ya dong, kan boleh dong. Cuman soalnya hari ini kita tuh ngobrolnya kan nggak bisa lama-lama juga. Jadi mungkin kita agak lebih spesifik. Jadi siapa tahu kalau di sini di teman-teman ada yang tulis di kolom komen, gue pengen tahu dong gimana cara ngerekrut orang-orang yang usia milenial. Boleh gitu kan. Kita Gen Z. Boleh, kita udah datang ini soalnya salah satu narasumber yang hebat dan terbukti, Bro. Bener kan ya 50-an orang kan ya? Kalau gua ngaku 50 gak ada yang percaya nih. Gue percaya. Oke. Tapi mungkin buat Ronald sendiri, dari ketiga macam generasi ini, menurut Ronald saat ini yang paling banyak mulai Ronald atau mau fokusin ke rekrutmen yang generasi yang mana? Boleh milih kan? Iya. Sebenarnya kalau misalnya disuruh milih, prefer Gen Z, oke. Tapi Gen Z-nya yang nggak, maksudnya yang ya itu 30 ke atas something. Jadi kalau gue pribadi, gue tidak memilih untuk nyari agen yang benar-benar freshly graduated. Yes. Freshly graduate tuh masih dihindarin dulu. Iya, kalau for me enggak gitu loh. Sama kadang-kadang karena aku ngerasa dia tuh masih mau coba cari jati dirinya dulu. Mereka mau coba aplikasi dulu nih apa yang mau dikerjain, ilmu yang sudah dilakuin gitu. Studinya dia. Yes. Somehow kadang-kadang memang anak Gen Z itu kan ya mungkin zaman kita dulu kan juga idealismenya kan ada nih. Dulu nih gue belajar setuju gue. Setuju ya. Setelah mengalami badai kehidupan kok ternyata tidak sesuai dengan yang diceritakan jadi tunggu saper dulu baru kita tarik gitu ya. Itu menarik loh ya. Jadi kalau dari awal-awal baru mulai lulus kayaknya agak susah. Makanya Bro Ronald mencari yang mungkin udah setahun 2 tahun kerja mungkin kali ya. Iya. Dan kedua juga dengan dia bekerja itu sebenarnya kan dia habitnya tuh sudah lebih established ya gitu ya. Udah benar-benar pattern gitu ya. Iya, ke pattern karena kan kita tahu ya dunia kerja dengan dunia edukasi kan itu 180 derajat beda. Bagaimana interact sama other people gitu loh. Teori sama praktek beda. Oh, nice. Tunggu. Tapi sebelum kita lanjut ya mungkin teman-teman ada yang mau tanya Bro Rehan tuh masuknya di kalangan yang mana? Dia Gen X, teman-teman. Enggak ada. Apa gue? Baik, gila. Ini adalah Gen Z yang kurang lebih tadi Bro Ronald cerita. Iya, yang di awal-awal Gen Z. Awal 30. Jadi enggak, gue 20s. Gak mau. Berarti batas bawah dia. Batas bawah yang sebenarnya Bro Ronald sebenarnya carinya yang batas atas. Tapi gue setuju, benar. Kalau menurut kalau teman-teman gue sendiri yang baru lulus, kalau misalnya kita langsung rekrut, emang mereka tuh masih banyak career option. Banyak career path, mereka masih bimbang mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah, kenapa gue beda? Iya, tuh kenapa tuh? Menarik tuh. Kenapa gue beda? Kenapa gue mau langsung coba di bisnis ini? Karena awalnya emang jujur aja gue nggak tertarik buat masuk ke bisnis insurance. Tapi pengalaman gue sendiri cari kerja susah.
Cari kerja sekarang susah. Dan gue dulu walaupun kuliahnya jurusan artificial intelligence yang gue bikin AI, gue bikin AI, dan itu sangat pesat berkembang. Ya, betul. Jadi waktu gue lulus sudah hilang, udah nggak valid. Gila, secepat itu. Secepat itu. Gila, ya banget deh. Jadi secepat itu. Nah, jadi itu ada kendala mungkin sambil sharing insight ya. Challenge itu challenge buat fresh graduate juga untuk cari kerja. Jadi mereka mungkin banyak opportunity, tapi ya opportunity itu juga banyak yang nyari. Ya, benar. Jadi mau nggak mau kalau misalnya aku daripada menghabiskan waktuku bengong cari kerja yang aku mungkin bisa dapat setahun sesuai dengan passion gitu. Mungkin aku masih di rumah atau ya mungkin baru bangun tidur, bro. Baru bangun tidur atau ya mungkin aku baru nonton bola tadi. Enggak. Atau ya mungkin aku baru starting kerja. Aku kan kehilangan 1 year yang berharga itu. Yes. Dan makanya kenapa kamu milih profesi ini menjadi salah satu bisnis yang menarik. Karena menurut aku menarik. Gitu ya. Waktu awal emang oke lah aku coba gunakan ini sebagai media belajar. Karena kan memang kita ada mentorship gitu-gitu ya. Betul. Pasti ya Bro Ronald juga pasti bakal ngebimbing timnya buat bagaimana sih cara sales, bagaimana sih cara kita approaching gitu-gitu. Dan tentu untuk Gen Z ya seperti itu sih. Menarik. Nah, kalau dari Ronald sendiri, ini kan di bagian Gen Z, bagian batas bawah nih. Tadi kan soalnya Bro Ronald bilang sama kita, sama teman-teman juga, kalau gue sebagai leader kayaknya mungkin gue akan lebih mau mencari yang Gen Z, tapi yang mungkin yang udah 1-2 tahun pengalaman kerja, gitu kan. Nah, mungkin lo boleh ceritain tuh kira-kira observasi apa yang menurut lo tuh ini kayaknya cocok nih. Bisa kriteria lah ya. Apa sih tahu gitu apa sih key points-nya yang dicari gitu ya di orang itu. Mungkin gue punya satu teori ya, nggak tahu ini bisa inline apa enggak gitu. Jadi gue tuh mencari orang itu yang spread umurnya tuh sekitar 10 tahun. Oke. 10 tahun berarti belum mau 10 tahun ke bawah apa 10 tahun ke atas lah. Itu maksudnya dengan 10 tahun ini kita tuh masih dunia kita tuh masih cukup berkorelasi gitu loh ya. Mungkin contoh kayak gini, lu pada nonton Doraemon kan zaman dulu kan? Nonton dong. Lu masih ada Doraemon? Iya kan? Iya, gua kasih ada masih ada. Minggu jam 8 pagi ya. Iya, betul. Aku ingin begitu. Nah, kalau misalnya udah di bawah itu kan mungkin udah dunia udah different dunia lah gitu loh. Nah, jadi itu menjadi gue satu patokan tersendiri ya gitu ya. Tapi nggak melulu menarik ya. Oke, jadi lo menjadikan umur itu sebagai salah satu patokan awal. Walaupun itu nggak langsung saklek gitu ya. Benar. Tapi kurang lebih Ronald menggunakan kurang lebih 10 plus 10 atau minus 10 atau yang sepantarannya Ron. Oke. Itulah ya. Relatable sih. Karena kalau kita nggak bisa connect ke tim ya juga ngapain kan? Iya. Dia nggak bisa menyelami dunianya dan pola pikirnya sih. Oh ya, itu paling utama sih. Itu kadang-kadang banyak hal-hal yang mungkin di Gen Z yang menurut mereka ya misal contoh lah ya paling gampang ya mungkin sekarang Gen Z kan sekarang kan ya YOLO lah ya. YOLO. Maksudnya kan you only live once. You only live once. Jadi somehow hidup mereka tuh ya udahlah kalau misalnya bisa dinikmati sekarang, why gue mesti capek-capek. Iya, capek-capek dan segala macam gitu. Dan gue juga sangat setuju zaman sekarang tuh memberikan begitu banyak option gitu loh ya dibandingkan zaman kita. Ya starting ya bro ya. Ya betul. Kayak kan kayak gue iya betul. Gue harus menghadapi itu memang. Dunia kayak influencer dan segala macam kan dunia yang baru-baru sekitar 5 tahun belakangan ini yang itu mulai booming during COVID loh, terutama during COVID. Itu semua konten tentang investment, tentang apa bisnis gitu itu dia. Jadi somehow gue beberapa kali gue pernah ada yang ngomong dengan orang yang Gen Z di dalam pola pikir mereka, dibilang gini, daripada gue melakukan suatu bisnis yang somehow dengan biaya besar, dengan resiko besar, rather than that, gue mendingan jadi content creator. Melakukan hal yang gue suka dengan nominal yang lebih kecil, success rate itu sama-sama kecil dibilang. Sama-sama. Tapi once misalnya kena dar, lu bisa viral. Dan lu bisa boom. Nah, itu konten kreator ya. Itu konten kreator itulah. Cuman kalau gue pribadi tuh gue punya satu apa ya? Filosofi. Iya, filosofi atau value yang benar-benar gue coba cari ini di dalam
orang-orang yang gue rekrut. Gimana? Itu adalah um, ya kerajaan tuh tidak dibangun dalam sehari gitu loh. Jadi gue lebih suka orang yang memang ya kalau bisa ditanya gini, lu mau cepat kaya atau pasti kaya dibilang. Oke, itu pertanyaan lo. Ini menarik nih, teman-teman. Perhatiin ya. Cepat kaya. Anda mau cepat kaya atau pasti kaya? Pasti kaya. Oke. Menarik. Karena kalau misalnya cepat kaya, lu bisa kaya, bisa enggak? Kan cepet. Cepat kaya, bisa nggak kaya maksudnya? Iya, atau lu nggak bisa kaya lagi? Ya atau misalnya lu cepat kaya nih, ini tuh tiba-tiba lost the money gitu loh. Iya. Ya maksudnya filosofinya. Jadi begitu. Kan sama kan ada orang yang sistemnya tuh bukan nge-building something, tapi dia nge-hit ya misal kayak quote and quote bukan kayak gambling gitu loh, bro. Gambling. Bisa langsung dapat bom. Iya, bisa bom gitu. Bisa langsung bust semua hilang juga. Benar. Apalagi kan sekarang misalnya dengan ya mungkin kalau kalian tahu tentang kripto dan segala macam yang somehow tuh bisa creating money tuh a lot of money, powerful banget gitu loh. Dan itu kan happens kan. Dan itu memang real juga money-nya. Nah, kalau gue pribadi gue lebih suka ya memang ya mungkin nggak secepat itu, tapi gue punya satu kepastian. Nice. Nah, gue lebih suka orang yang berpikir seperti sana gitu. Jadi dia nge-build something gitu. Oke, dan ini sebenarnya menjadi dalam tanda petik nih kayak pertanyaan pertama lah kasarnya gitu dari Ronald sebelum lo mau gali lebih lanjut dengan si calon kandidatnya gitu ya. Jadi lo mau cepat kaya atau mau yang pasti kaya? Menarik guys. Menarik. Itu mesti dicatat tuh ya teman-teman ya. Mau cepat kaya atau pasti kaya ya? Pasti kaya. Oke, berikutnya apa lagi Ron? Kedua sih yang pastinya dia punya motivasi sih ya. Misalnya lu Gen Z nih, lu punya motivasi yang ya pasti nggak selalu nggak benar-benar clear lah ya, gitu kan. Namanya juga Gen Z, gue jujur aja emang bingung awal mau kemana sih. Jadi dirinya masih belum jelas nih. Iya, awal abis lulus kuliah mau ngapain gitu loh. Masih mau lanjut belajar atau mau ini gitu. Emang masih belum jelas kendalanya begitu. Benar. Nah, terus jadi kalau gue pribadi memang lebih suka mencari orang itu yang sudah ada tanggung jawabnya. Contoh misalnya kayak gini. Oke, setidaknya tuh kalau memang mereka mau mereka mau masuk ke industri ini ya, yang bareng sama tim gue ini, mereka tuh udah tahu nih, mereka tuh kurang lebih gini, kalau memang mereka nggak tahu apa, tapi mereka tuh harus ada yang mereka biayain gitu loh. Oke, berarti ada kewajiban lah ya. Iya, ada kewajiban gitu loh. Oke. Karena kalau misalnya terlalu free, terlalu nyaman banget, ya jadi sama tuh agak susah dipegang aja. Gak ada pecutnya ya? Bukan ya sama ada kayak gitunya juga, bro. Tapi kadang-kadang kayak karena memang nggak ada satu yang harus kewajiban yang harus dibayar, jadi tiba-tiba dia ada option lain, dia bisa move tuh 180 derajat gitu loh dari apa yang simply nggak ada why. Why kenapa harus jelas. Oke. Berarti Ronald mencari kandidat yang why-nya harus ada lah minimal. Misalnya gue butuh uang untuk bayar KPR. Misalnya. Gue butuh uang untuk biayain bini gue karena udah menikah. Atau yang udah menikah dan baru punya anak. Betul. Biaya sekolah. Itu menjadi salah satu hook yang sangat kuat gitu ya. Supaya dia kenapa lu mau kaya dan kenapa lu mau berbisnis. Kenapa lu mau cari duit. Ada duit. Why sama will. Harus ada will-nya juga. Kalau nggak mau berbisnis ya ngapain? Menarik. Itu salah satu yang gue cari juga kalau misalnya gue rekrut orang. Jadi kalau misalnya dia nggak business minded, dia masih misalnya gue rekrut Gen Z yang baru lulus dan apa. Kalau misalnya dia misalnya gue share mengenai kerjaan gue lah. Gue gini dan dia langsung nanya gaji berapa. Oh berarti dia belum bisnis. Mindsetnya mau cari gajinya doang nih. Cari angka doang, dia mau nyantai, dia mau kerja back office mungkin. Tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu, kalau lu kan tadi langsung kayaknya udah langsung gua tolak gitu. Kalau Ronald, kira-kira lu bakal masih lu mau olah lagi atau lu akan ya udah next people aja, next person aja gitu nggak? Atau gimana menurut lu? Sebenarnya sih gue mungkin akan tanya dulu ya, misalnya kayak kenapa sih lu butuh gaji segini? Ya maksudnya alasannya apa dulu nih? Apa sih alasan behind that? Dan apakah selama ini juga memang tadi gue bilang ya, karena gue berharap lu udah pernah melakukan something, apakah lu sudah pernah kerja dan bagaimana maksudnya gimana kualitas dia di dalam bekerja di dalam perusahaan yang dia sudah pernah gitu loh. Apa sih lu kendalanya? Nah, kalau misalnya kadang-kadang dia bilang, "Oh ya nih ya kalau misalnya intinya semua itu cuma keluhan." Ya gue sendiri tuh jadi red flag juga gitu loh. Karena pada saat kita masukin ke tim, ya keluhan itu akan di bring up kepada tim kita juga. Jadi toxic. Jadi parasit. Takutnya dia membawa negative energy. Itu juga ngaruh loh.
Kalau misalnya orang itu membawa energi buruk, misalnya, ini jelek, ini nggak enak, itu bakal semua ke tim, bener kan? Betul, pastinya. Itu udah jelas tuh. Itu udah Tapi jelas. menarik ya, Bro Ronald, dari apa yang disampaikan oleh Bro Ronald gitu ya, bahwa kalaupun misalnya ada kandidat yang gajinya berapa gitu, jangan langsung tolak dulu. Kayaknya nih ya, kalau gue bilang boleh nih diolah. Pasti diolah dulu. Diolah dong. Penting sayang kan, sayang. Siapa tahu nih talentanya bagus. Kan gitu. Betul. Jangan ditolak dulu, jangan udahlah kalau dia nyari gaji, jangan. Jadi kalau menurut Bro Ronald, coba ditanya lagi, digali gitu. Diolah dulu nih. Emang lu kalau nanya gaji berapa? Emang lu mau punya gaji berapa? Itu yang ditanya tadi. Ini gue coba reciting ya. Karena di bisnis ini ya gajinya limited. Iya betul. Tapi maksudnya kan kita juga perlu gali. Lu mau gaji berapa sih sebenarnya gitu. And then ditanya lagi, kalau lu mau gaji angka sekian, itu emang buat apa? Why? Lu harus punya segitu. Nah, itu nanti Bro Ronald itu kita gali untuk bisa dapetin why-nya dia yang lebih murni gitu ya. Betul. Nice. Terus habis itu apa lagi tuh Bro Ronald? Kalau kayak gitu. Mungkin kandidat yang paling penting ya khususnya untuk anak Gen Z ya. Mungkin katanya tuh apa? Resilience. Oke. Apa? Ketekunan. Ya, ketekunan. Ketekunan ya kita. Nah, somehow kalau ada satu statement atau satu pertanyaan yang mungkin bagus ini, bisa jadi buat teman-teman, bisa jadi ide juga. Jadi ditanya aja selama ini, selama dia kerja apa sekolah lah misalnya, ataupun ya selama dia hidup inilah selama 20-30 tahun ini, apa sih prestasi-prestasi yang sudah dia capai. Karena di situ menurut lu juga penting tuh. Lu tanya prestasi karena kan pada saat dia memang gua juara ranking, itu kan berarti kan ada effort yang ditaruh kan di sana kan. Benar sih. Lu nggak bisa tiba-tiba bisa dapat juara gitu loh. Betul. Jadi berarti dia ada effort buat mencapai sesuatu. Iya, jadi dia ada aiming sesuatu, dan kenapa itu menjadi hal yang penting buat lu ya kan. Kita bisa ngeliat kan dari pola pikir dia apa. Ya sebenarnya lebih karena itu tahu kan, bisnis ini kan bukan bisnis yang gampang tapi sangat menjanjikan. Betul. Tapi at the end makanya dia mau ngelihat hasilnya atau dia mau lihat masalahnya. Gua tuh butuh orang yang ngelihat, oke, ini memang proses yang harus dilewatin. Oke. Tapi once lu memang lu bisa bayar harganya, you pay the price, you will get what you want gitu loh. Nah itu gue berharap tuh memang mencari orang tuh yang ya udahlah, gue lihat goalsnya aja, tapi memang ini memang mesti dilalui dan nggak bisa dilewati. Betul. Ya, jadi bukan dengan kejutan. Emang harus building dari awal. Ya kan, tapi benar kata Ronald, karena Ronald sendiri memberikan maksudnya fundamentalnya itu benar, gitu kan. Makanya kenapa nggak heran kalau timnya banyak dong, ya kan? Ya dong, karena gini, semua orang yang direkrut bukan konon katanya KTP jatuh jadi agen dong. Aduh. Nah itu mohon maaf ya, itu bukan mitos, itu pernah kejadian coy di zaman suram dulu tuh. Makanya kenapa? Ya konsulnya juga ada. Makanya kenapa gini, lu kalau misalnya lagi ada di busway di Transjakarta atau lagi di MRT, lu teriak, guys, siapa yang di sini jualan asuransi, bisa jadi agen. Gue mau beli asuransi, mungkin bisa tiba-tiba di sekitar lu tiba-tiba pada nengok semua. Ya gue agen, saking banyaknya gitu loh. Tapi makin kesini kita juga mau punya agen yang profesional. Profesi agen is not just profesi buangan atau profesi pilihan terakhir karena nggak diterima kerja di mana-mana. Sorry gitu ya. Kita sendiri punya profesi ini, punya profesionalisme yang baik, kita punya martabat, dan kita punya misi yang sangat luar biasa. Betul? Itu yang kita bangun. Makanya kenapa ajak teman-teman ikutan nih, datang Fun Friday PAI. Tetap dong, iklan ada tiba-tiba sponsor ya. Ya kan, jadi jangan lupa ya, kalau udah ikutan datang Fun Friday PAI itu jangan lupa absen. Makanya nanti kalau kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada absensi muncul nongol, nah langsung ya, jadi yang host kasih tahu nih, jadi absensi boleh keluar kapanpun gitu ya. Jangan kedua ada scan QR, boleh ya, lihat di QR chat. Bisa di chat juga bisa gitu ya. Oke, lanjut. Jadi gue potong deh. Nggak apa-apa. Tapi gimana kalau menurut tadi Ronald, awal-awal lu udah deh beberapa kriteria penting gitu yang menurut lu itu fundamental nih buat Ronald gitu ya. And then how do you see maksudnya gini, bagaimana Bro Ronald memposisikan karir atau potensi bisnis insurance kepada mereka-mereka yang ya anggaplah tadi yang Gen Z yang udah setahun 2 tahun ya mungkin, atau Gen Z atau yang sepantaran kita bro yang Gen milenial. Oke, kalau gue tuh punya satu ritme gitu ya. Jadi gue tuh berharap orang yang masuk di dalam tim gue ini adalah orang yang memiliki perubahan hidup.
Perubahan hidup. Perubahan hidup gitu. Jadi ada progress. Yes. Jadi ada progress, ada improvement di dalam hidup mereka. Karena ya jujur gue pribadi juga dari latar belakang juga keluarga yang nobody gitu ya. And then gue build ya step by step gitu loh. Brick by brick gitu loh ya. Maksudnya jadi mulai punya rumah, punya mobil dan segala macam itu benar-benar ya dari industri ini. Jadi orang-orang yang gue rekrut itu adalah orang-orang yang gue dulu memang bukan siapa-siapa. Tapi di industri ini gue diajarin, di industri ini gue bisa berkarir, dan di industri ini gue juga bisa menjadi menjadi melayani di sini. Dan ini adalah hasil yang gue sudah dapatkan. Do you want like me gitu? Jadi lu mau nggak kayak gini? Jadi lebih karena kayak ini preview nih. Kalau misal lu lakukan pathway-nya, ya lu akan mendapatkan hal yang gue dapatkan. Lu mau nggak gitu loh? Impact banget sih. Gitu loh. Karena berarti lu sharing dengan dulu lu ya nobody ya awalnya ya, dan lu ngelakuin ini secara konsisten, langsung terbukti. Lu bisa dapat rumah. Yes. Ini menarik ya teman-teman ya, karena pada dasarnya sebenarnya ketika kita bisa memposisikan bahwa profesi ini adalah profesi yang menjanjikan, profesi yang bisa juga menghasilkan buah-buah yang baik gitu ya. Dan ternyata Ronald menggunakan power story-nya adalah story-nya dia sendiri. Iya, karena cerita real itu yang paling ngena sih. It happens gitu ya. Karena itu apalagi personal ya. Betul, orang personal. yang langsung. Karena kebetulan benar-benar nih dari yang nggak ada apa-apa, and then punya beberapa. Yang tadinya nggak berani bermimpi, sekarang berani punya mimpi gitu. Nah, kalau misalnya ternyata orang-orang ini nih kebetulan dia bukan dari generasi yang keluarganya tuh yang susah, iya ngerti kalau. Jadi kayaknya sebenarnya dia tuh udah, kayaknya gue baik-baik aja, kayaknya gue nggak merasa ada di dalam perubahan hidup gue tuh nggak ada yang gimana. Jadi gimana tuh cara menceritakan bahwa ini profesi yang bagus? Mungkin ada masukan. Sebenarnya kalau dari gue sih kita POV aja ya, maksudnya sama orang-orang yang memang sudah berkecukupan itu kan berarti kan mereka sudah ada orang tua yang memang udah settling ya, udah settle. Ya kan mayoritas pasti gitulah ya, yang memang bisnisnya ini memang mau diberikan ke mereka suka apa enggak itu kan itu another story. Apalagi belum nanti tanda kutip quote and quote kayak ya dia kan nggak cuma dia sendirian gitu loh. Misalnya dia sama saudara-saudaranya, ya bagaimana lu bisa menghandle itu semua di dalam bisnis keluarganya dia. Jadi maksudnya apakah ya intinya gini, kayak ya gue berikan satu option, apakah lu pengen coba berkarir sendiri nih di dalam bisnis ini? Toh bisnis ini ya bukan kan orang kadang-kadang bilang nih orang masih susah. Jadi kadang-kadang ada istilah kayak gila ya gue masih susah dulu kayaknya baru jadi sukses di asuransi ya. Kesannya begitu. Kesannya ada cerita kayak gitu tuh. Gue pernah ada yang ngomong coy kayak gitu. Kayak gue masih susah, masih nggak punya ini, nggak punya itu baru bisa jadi sukses. Iya berarti kalau sukses tuh harus awalnya harus miskin dulu gitu. Nggak gitu. Iya benar-benar. Nah ya itu makanya kita masuk dari angle yang mananya. Apakah memang dari pembuktian dirinya sendiri bahwa ya lu nggak perlu dibayang-bayangin sama quote and quote siapa bonyok lu gitu ya, siapa latar belakang keluarga lu, tapi lu bangun bisnis ini gitu secara profesional. Karena at the end apa yang kita sharingkan, apa yang kita jual gitu ya ke masyarakat ini, ya khususnya kan pasti akan impact sama inner circle-nya mereka. Dan memang ini kan memang sesuatu hal yang dibutuhkan di lini. Lu punya duit nggak punya duit kan tetap aja lu butuh namanya perlindungan kan, lu butuh asuransi gitu. Ya kalau misalnya lu bisa menjadi specialty di bidang ini, ya why not? Karena potensial banget loh. Market Indonesia itu masih sedikit yang sadar dengan insurance, financial literasi gitu-gitu. Setuju. Tapi sebelum lupa ya, sebenarnya tadi gue sempat kepikiran nih. Tadi waktu Ronald bilang, karena kan Ronald menggunakan cerita hidupnya sendiri untuk bisa memperkenalkan ini loh sebenarnya positioning karir yang bisa memberikan jaminan yang baik gitu sebenarnya. Kalau lu mau lewatin prosesnya, karena proses itu nggak bisa di segini bro. Karena kebetulan ada yang orang yang banyak masyarakat bilang agen asuransi mah jagonya cuma flexing. Nah, gimana tuh? Itu gimana? Ya. Ini ada di kolom pertanyaan, nggak ada di kolom pertanyaan. Ini ada di otak gua, tapi ini kayaknya otak gua itu mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada mau nanya gitu. Gini, gimana caranya kita kan mau kasih tahu orang ada perubahan dalam hidup. Tapi bagaimana cara kita membuat batasan supaya
batasan itu nggak terlalu kelewatan menjadi flexing, paham nggak bro? Ngerti. Supaya nggak terlalu over banget gitu untuk nyombong, over promise gitu. Itu gimana? Ada kalau dari Ronald gitu ya, ada ininya nggak? Ada tipsnya? Mungkin kalau gue pribadi ya, flexing itu harus ya. Kalau gue ya, harus tuh. Tapi bagaimana cara flexing ini yang bukan. Jadi gini, kalau gue tuh at the end yang lu tunjukkan pesannya di dalam media sosial ini, lu mau cuma nyombong. Gue punya ini nih, gue bisa begini nih, gue punya duit segini nih, gitu loh. Atau lu mau sombongkan itu adalah rasa bersyukurnya. Gue bisa sampai ini. Gue grateful bisa sampai ini. Karena beda loh. Jadi yang mau ditonjolkan ini adalah elunya yang sebagai kitanya nih sebagai orang yang punya banyak duit, atau ya memang ya kalau gue pribadi ya kita mau nyonjolin ya kuasa yang di atas gitu loh. Tuhan yang memang bisa memprovide kita semua sampai tahap ini gitu loh. Jadi siapa yang mau lu sombongin? Itu for me sih. Ya. Jadi ini batasnya sebenarnya tipis gitu ya. Dan ini juga butuh kebijaksanaan kita. Kita mau branding karena kita waktu itu sebelumnya kita mau branding sama branding bro. Ya kan, jadi nyambung terus nih. Ya kan, sekarang kita udah mulai rekrutmen. Tapi menarik ya, dan mungkin gua ada mau tambahin satu juga nih buat Ronald dan buat teman-teman juga. Perang itu nggak cuman perang mengenai apa yang lu bisa dapat atau apa yang lu bisa beli atau mimpi apa yang akhirnya terwujud. Tapi bagaimana kalau kita bisa melakukan perang dari segi values. Values apa yang lu punya dan lu perangin di situ. Jadi istilahnya prestasi itu yang diperangin gitu. Lu mau share apa dari value itu ya? Yes, misalnya nih ada yang values-nya gue banyak membantu orang-orang nasabah-nasabah dengan kebetulan portofolionya adalah kebanyakan asuransi kesehatan. Let's say. And then ketika kita bantuin, mungkin bukan nasabahnya di foto, enggak ya. Tapi ketika kita datang privacy dong, ya kan. Tapi ketika kita ke rumah sakit, mungkin kita bisa cek daftar harga kamar misalnya. That's values kan, begitu. Ya dong. Oh iya nih. Jadi gua kalau mau ngecek harga kamar, gua bisa ngeceknya sama IG-nya Harold misalnya, atau IG-nya Ronald misalnya gitu, atau Rehan gitu kan. Jadi ya selain rasa bersyukur, tapi juga jangan lupa before and after itu adalah kita bisa perang value dan value yang baik yang kita bantu. Dan itu nanti impact-nya juga snowball pasti. Bagus. Nice. Seru Bro Ronald. Wah, ini udah makin panas gitu ya. Terus kalau gitu gimana caranya Bro Ronald untuk bisa kasih message yang efektif gitu ya? Maksudnya karena ini kan juga mungkin masih banyak orang yang mendengar gini, jangan dengerin agen. Kalau agen ngomong mah lebay. Gitu kan. Dia mah dramatisir aja. Iya, dulu dia emang bukan siapa-siapa, sekarang dia mau beli banyak. Ya, kita nggak tahu apa jangan-jangan cuma isinya cicilan doang gitu kan. Habis dibalikin atau pinjam atau bisa jadi pinjaman. Jangan-jangan rental ini. Iya, jangan rental, sewa rumah ini. Gawat gitu kan ya. Terus kira-kira gimana cara lu kasih message yang efektif gitu buat orang-orang, buat calon kandidat atau calon rekrutmen supaya dia tuh oh ya udah, yang pasti pesannya harus jujur sih Pak gitu kan. Tapi gimana cara lu kasih efektif message-nya gitu? Ya karena jujur aja, kalau misalnya kita nggak ngasih sesuatu kayak bukti-bukti, pasti kan orang juga narik ya. Betul. Nah, jadi gimana biar efektif gitu ya? Iya, makanya kita tanya Ronald nih. Kalau gue pribadi sih ya karena memang gue berharap tim gue ini menjadi dekat gitu ya. Jadi gue kenal mereka tuh ya kalau for me nggak cuma masalah di kerjaan tapi juga secara kehidupan gitu. Jadi caranya kalau gue ya bring ya hidup, justru gue pribadi akan mengenalkan tim gue kepada keluarga gue. Jadi gue kan ya karena kebetulan kan istri kan juga di dalam industri yang sama gue kan. Jadi kalian berdua nih ya. Sama-sama. Jadi pada saat itu ya gue akan kenalin, dan gue juga akan minta mereka kalau mereka yang udah punya pasangan kenalin juga pasangan mereka. Karena at the end yang gue percaya bahwa ya kerjaan ini adalah untuk membantu keluarga mereka untuk bisa mendapatkan yang ketiga income yang bagus lagi. Iya. Jadi mungkin lebih ke arah relasinya ya. Pendekatannya secara keluarga. Pasti relation yang paling penting. Kalau misalnya relation satu putus terus habis itu udah nggak boleh, udah nggak usah gitu. Pasti bakal hancur semua sih. Iya betul. Tapi ada message yang menarik yang Ronald sampaikan sama teman-teman buat kita semua adalah gini. Kalau lu ngajak satu kandidat untuk mau gabung, pastikan dia kan pasti punya orang yang dia sayang atau dia punya ya anggaplah orang yang dia mau manut dulu gitu ya. Tapi pastikan lu dapat green flag-nya juga. Lu dapat izinnya juga gitu. Makanya kenapa tadi Ronald bilang kenalin dong dengan keluarga lu supaya apa? Kita mau make sure orang-orang yang mau gabung itu adalah orang-orang yang sudah memutuskan untuk gabung, itu mereka juga dapat restu. Betul nggak? Betul.
Jangan cuma orang mau join karena iseng deh gitu loh. Iya, tapi nggak diketahui oleh pasangannya atau keluarganya. Ya, karena iseng itu. Lu pernah nggak sih dapat agen bilang gini, kok kayaknya gue nggak bisa lanjut lagi. Kenapa? Soalnya gue nggak direstuin sama pasangan gue. Pernah nggak lu dapet feedback dulu deh apa masalah? Ngerti gak sih? Ngerti. Tiba-tiba hilang, ghosting gitu. Ya, so far sih nggak secara specifically ya. Tapi akhirnya gue tanya, ya udah boleh nggak kita ngobrol? Karena waktu itu gue punya, ya kebetulan apalagi lawan jenis ya. Kan kadang-kadang kita berinteraksi dengan lawan jenis. Ya gue pribadi nggak usah dari dianya, gue pribadi juga sangat-sangat menghindari itu. Karena gue sangat-sangat menjaga supaya namanya bisnis mah bisnis saja. Karena kacau juga kalau misalnya gitu kenapa-napa ya. Jadi caranya adalah gue ingat banget, memang kebetulan gue sama pasangannya gitu loh. Ya, gue berusaha juga, mereka juga mengenal pasangannya, juga bisa kenal diri gue bahwa gue di sini tuh memang kita ya berpartner untuk bisnis bareng-bareng ya, untuk bisa ya secara nggak langsung juga lu kan akan dapat impact-nya juga dari segi duit gitu loh. Dari segi gitu. Atau lu ajak istri lu juga untuk Zoom biar tahu gitu. Gue juga udah punya istri nih gitu. So far sih biasanya kalau akhirnya mereka meet up datang sih baru gue baru kenalan, ngobrol. Misalnya dia punya anak ya. Ya karena memang yang mayoritas tim gue itu major itu memang couple. Oke. Pasangan-pasangan muda. Berarti sekali masuk tuh langsung dua. Langsung. Oke. Pantesan 50. Banyak. Iya. Kalau lu nyari yang jomblo-jomblo aja, satu nggak kelar-kelar bro. Gua dong. Jangan lama ya. Tapi ini jadi tips yang menarik ya teman-temannya. Jadi ternyata boleh nih cari pasangan-pasangan muda yang udah mulai berkarir, bukan yang baru fresh grad gitu kan, tapi yang udah mulai berkarir, dan itu yang kita bisa kulik gitu. Dan kayaknya itu bisa jadi insight yang bagus nih. Semoga itu juga bisa jadi insight yang bagus buat teman-teman yang lain. Ya kan? Menarik. Ya, key points pokoknya relation sih. Gue ngeliatnya kayak gitu. Relationnya pokoknya. Ya. Nggak trust insurance pasti akan susah sih. Betul. Apalagi ini kan bukan bisnis yang tangible ya. Lu nggak jualan mobil. Lu jualan mobil, Pak, sini Pak, lu cobain deh, lihat, test drive. Gitu. Nah, kalau jualan asuransi, Pak, sakit kritis dulu Pak, nanti kita bayar. Kan nggak mungkin ya. Itu jualan kertas. Makanya kita jualan janji. Jangan sampai gitu ya. Nah, terus ini karena kita udah ternyata udah hampir jam 11 coy. Semua. Iya, gila kan. Ya kita bayar mahal ini, Mbak. Jadi buat teman-teman yang merasa, kayaknya gue juga mau jadi pembicara juga, muncul di Fun Friday PAI, boleh ya. Taruh di kolom komen, nanti admin akan masukin dan kita akan undang setiap hari. Siapa tahu nanti kita ada kesempatan kita mau undang. Karena seleksinya ketat tapi. Oh iya dong, kita seleksi dulu. Ini seleksi. Ya, tapi gini, last but not least, Bro Ronald gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ronald, anggapnya tadi kan Ronald lebih banyak fokus ke Gen Z yang udah mulai bekerja gitu ya. Kira-kira ada formula apa yang lu bisa bagikan atau share ya supaya mereka bisa sukses kira-kira, atau mungkin pesan apa atau apalah, terserah lu deh. Oke. Yang pastinya kalau gua tuh ya mereka punya everyday-nya. Ya jadi gue berupaya setelah mereka mereka mau, mereka setting goals, and then kita caca-caca. Caca tuh breakdown. Gua ambil bingung nih caca. Ya kayak inilah, kayak pipeline. Iya, di kecil. Ini gimana sih mau achieve-nya gitu ya? Jadi misalnya kayak dari setiap bulan itu masih kita kejar target berapa, and then dari weekly-nya gimana, dari mingguannya gimana, hariannya. Kalau breakdown harian juga buat tim lo. Jadi kan maksudnya kan kita juga masih inline juga. Oke, dia ternyata mungkin mereka berdua bekerja. Dari waktu yang mereka pekerjakan itu berapa persen yang mereka bisa support untuk bisnis ini. Ya karena di situ akan kelihatan juga kalau memang mereka banyak maunya, and then mereka mau income gede, tapi at the end memang waktunya itu juga udah dibilang gua nggak bisa nih waktu
after working hour gue memang buat keluarga. Ya dong, anak gue masih kecil-kecil gitu loh kan. And then, dan family time juga nanti di hari Minggu lah, hari segala macam gitu. Ini nggak ada waktunya. Ya jadi kalau misalnya kayak gitu gue udah tahu ini mah cuma iya doang gitu loh. Dari situ kan udah ketahuan. Bener sih. Jadi ya dengan action to do-nya mereka tahu gimana, ya kita dari mereka dan kita juga bisa saling ngeker nih. Ini bisa terus gitu ya. Oh, nice. Terus kedua, yang gue suka, yang gue usahakan adalah kita bikin tuh kayak komunitas gitu, kayak tribe gitu loh. Oke. Oh, iya benar. Seru. Jadi rame-rame, nggak cuma dia sendiri. Jadi ntar ya kebetulan karena memang kita mungkin segenre juga, jadi ya kita kenalin, nih tim kita nih, kita bareng-bareng nih. Nah ini tribe-nya ngapain nih? Atau biasanya gengnya ngapain? Kalau bahasa gue tuh dulu geng, kalau sekarang tribe. Kelihatan tua. Bukan kultis ya. Ya gengnya jadi kayak aktivitas apa sih yang harus dilakuin everyday-nya. Jadi kalau kan kita udah kayak setting target lah. Ya jadi masing-masing orang itu melakukan target yang sesuai dengan kita setting gitu everyday. Terus juga masalah tentang produk lah, tentang apa yang kita bahas di sana secara mendetail. I see. Pasti juga ada review apa ada kendala apa enggak gitu ya, coaching gitu ya. Setiap weekly-nya kita. Tapi lu lakuin coaching terhadap tim? Iya. Kayak wajib deh bro. Wajib kalau kan gue ngetes aja. Enggak. Pasti nggak harus coaching ya. Jadi leader itu bukan cuma sekedar jabatan atau mengajar off riding, betul ya? itu sering terjadi. Ya, mohon maaf nih ya, kalau yang tersinggung lah Bang. Berarti kalau nggak tersinggung, coba pikirkan lagi. Ya, oke. Terus mungkin apalagi nih, mungkin dari Rehan ada mau tambahin apa? Kalau secara tim ya pasti engage dengan tim dan emang harus dekat kita ke tim. Kalau misalnya kita nggak ada relation, misalnya kita ngobrol say hi hari-hari aja nggak bisa, itu susah sih buat develop ke depannya. Maksudnya apakah kita sebagai leader tuh kayak harus setiap hari kayak ngocehin terus gitu apa gimana?
Nggak suaranya? Audience. Audiens. Masuk ini, Oh, masuk. Harusnya Mana masuk ini. suaranya? Oh, apa ya? Gue diprotes. Masuk. Oh ya udah, sip. Oke, oke. Oke, oke. Kak, katanya ada pertanyaan dari Kak Susi, gimana caranya narik orang-orang yang open to work di LinkedIn? Jadi kalau di LinkedIn kan ada lingkarannya tuh, open to work gitu kan. Banyak. Waktu di approach oleh Kak Susi ternyata nggak dulu deh gitu kan. Berarti artinya gimana tuh? Mungkin atau Ronald pernah Oke. punya pengalaman nggak? Jadi mungkin kita mesti samakan ekspektasi dia sama ekspektasi kita ya. Oke. Maksudnya gini, orang yang mencari di LinkedIn ini kan adalah orang yang memang mencari monthly income kan. Orang yang mencari yang gaji penghasilan pasti setiap fixed bulan. income. Oke. Gitu loh. Jadi ya sebenarnya dengan ini siapa Kak? Siapa? Susi. Kak Susi sendiri langsung ngomong, ya menurut aku sih itu udah good ya. Jadi memang tinggal mainin aja, main skala aja sih. Main presentasi aja. Karena memang ya karena memang mereka tuh kan naruh di link ini kan harapannya mereka dapat kerja yang fixed worknya, fixed income-nya gitu loh. Dan mungkin pattern kerjanya juga di perusahaan gitu. Yang bukan kalau kita kan ini kan hitungannya partnership. Wirausaha lah ya, Iya. atau bisnis. Jiwa-jiwa lebih berani mati ya kan kesannya gitu ya. YOLO. Karena kan mindsetnya kan ya yang namanya kayak orang ngajak bisnis. Namanya orang ngajak bisnis kan, berarti kan udah tahu nih namanya bisnis itu kan berarti kan ada risikonya, ada effort yang harus lebih dikeluarkan, harus ada ekstra tenaga, uang dan pikiran ekstra gitu loh untuk mendapatkan uang ekstra. Oke. Kalau kayak gitu pertanyaannya gue jadi ada tambahan nih Bro Ronald sedikit. Menurut Bro Ronald, orang-orang yang ada di LinkedIn, yang taruh profil di LinkedIn, menurut lo apakah itu jadi sumber yang cukup efektif kah? Ini bukan benar atau salah ya pertanyaannya. Ini opini. Ya opini aja ya. Tapi maksudnya apakah menurut Bro Ronald itu menjadi sumber yang cukup efektif kah untuk mencari leads kandidat? Oke. Kalau menurut jadi gini, jawaban gue mungkin ada dua ya. Satu adalah kita kembali lagi ke diri kita nih. Terus Oke. nggak apa-apa. Kembali ke diri kita. Kita ini sudah punya satu sistem belum untuk bisa apa namanya memfilter orang-orang yang ada di LinkedIn. Karena kan orang-orang LinkedIn ini kan adalah orang-orang yang bebas banget ya, cari kerja segala macam. Ya, Dian kalau misalnya memang kita udah punya sistem kerja atau sistem di tim yang bisa ngebantu ngefilterin semua. Misalnya kayak mulai apa presentasinya, cara gimana, cara ngajarin tapi rame-rame dalam skala rame-rame itu will be good option. Tapi kalau misalnya saya pribadi suruh satu-satu direct ketemu orang ngomongin sebegini, wah banyak lebar sih saya sih udah give up. Udah keburu tua dulu kayaknya. Udah capek. Karena resikonya itu dia karena pertama chance-nya kecil. Oke. Kedua pada saat dia mau join pun kita nggak ngerti latar belakangnya, kita nggak ngerti tentang kualitas orangnya gitu loh. Nah karena kalau saya pribadi kembali lagi saya lebih suka memang orang-orang yang memang saya kenal atau dikenalin gitu. Setidaknya tuh gue ada kayak anchor poinnya gitu loh. Ini ada link gitu loh, kayak garis menarik teman-teman. Jadi kalau menurut Bro Ronald itu dia mungkin nggak start leads-nya itu tidak start dari orang yang tidak dikenal. Karena LinkedIn kan anggaplah ya itu kan dunia random banget nih. Itu laut bebas gitu ya. Tapi menurut Bro Ronald itu lebih efektif leads-nya kalau itu adalah circle lu sendiri atau dikenalin, berarti circle kedua. Ya kan? Referral. Atau referrals gitu. Jadi itu lebih efektif dibandingkan lu mainnya di laut bebas. Karena LinkedIn itu termasuk salah satu yang leads bebas, ya laut bebas juga gitu ya. Red Ocean gitu ya. Main di OpenSea gitu ya. Jadi emang harus bisa filter. Apakah ya ujung-ujungnya kembali ke kita gimana teranginnya sih ya. Tapi nanti kalau memang ada yang jago memfilter itu dan teknis, nanti kita mungkin siapa tahu kita dapat narasumber buat di kemudian hari. Ada. Makanya stay tune terus nih. Stay tune terus pokoknya. Ya, stay tune terus ya. Nah, terus gini nih, ada Ibu Emiliana Ingrid. Dia bilang gini, saya sebenarnya ada mau tanya, tapi nggak bisa ngerti karena lagi omnong. Oh my God. Berarti yang nonton luar biasa. Kita doain. Ya, kita harus doain Ibu Emiliana Ingrid itu segera sembuh. Amin. Ya, cepat sembuh. Tapi kalau emang Ibu ada mau tanya, boleh open mic kali ya? Boleh open mic, silakan. Mungkin dari host bisa bantu untuk stay lagi. Buka open mic buat Ibu Emiliana. Udah nggak?
Tadi apa chat? Mana? Saya bisa ngomong. Bisa. Boleh. Silakan. Sip. Silakan. Digedein ya suaranya. Ini kan ya ini sih ada. Halo, Ya, Halo. kedengeran Bu Emil. ini aku Ingrid, panggilannya Ingrid sih terkenalnya di. Oh, Ingrid. Ingrid. Oke. Sorry. Ya Bu Ingrid, cepat sembuh ya Bu Ingrid. Kita Aku bisa buka video nggak? Aku mau lihat yang ganteng-ganteng di situ. Boleh buka video? Oh, boleh dong. Oh ya buka video. Oh, kita nggak buka video ya di situ Oh ya. ya mati situ Oh, lupa. halo. Ya. Aku mau lihat Mas Ronald. Ronald atau Mas Ronald nih? Kokoh. Ya, Oh, Ronald. bro, Ronald aja, Bu. Anda Ronald aja. video Anda karena host telah menonaktifkan. So, boleh minta tolong? Hostnya menonaktifkan videoku kok. Oh, host mungkin bisa bantu supaya video kameranya bisa dibuka. Ya, silakan Bu Ingrid. Ya, Ya ampun, masih saya ada nggak? masih punya. Belum. Coba dari Sandro atau Bu Indri bisa bantu. Ada, bisa. Oke. Beneran loh di rumah sakit loh. Oke, kelihatan Bu Ingrid. Ya, Kelihatan. Oh, tapi saya nggak bisa lihat Ronald. Hanya gambarnya aja. Mungkin gimana? Ada ini. Oh, sorry. Kita pin Kenapa, aja ya. Dipin. Dah. Oh, sorry. Spotlight. Oh, spotlight. Sebentar. Hostnya. Tunggu. Maaf Ini. ya, banyak permintaan. Iya, nggak apa-apa. Permintaannya supaya Bu Ingrid cepat sembuh. Yes. Iya. Kita bantuin. Udah spotlight. Oke. Udah belum? Udah kelihatan belum? Dah. Belum. Ayo. Bu Ingrid, silakan. Saya belum lihat sih, tapi it's okay daripada lama waktunya. Terima kasih Corona. Dengan ini hostnya siapa ya? Saya nggak tahu. Errol dan Rehan. Ya. Baik. Pernah seru banget tau. Aku kelahiran 72, tapi aku berasa bahwa karena aku juga bergerak di bidang pengembangan SDM, maka aku sangat tertarik dengan setiap pembicaraan apapun yang dilakukan oleh Gen Z, apalagi selama kurang lebih 3 tahun, 2021. Dari 2021 aku dicemplungkan ke dunia insurance yang bagiku sama sekali baru. Tapi tahun-tahun sebelumnya aku adalah seorang pembawa tas motivator. Pembawa tas. So, I just want to say, but this morning aku kayak dipanggil untuk dengerin kalian dan aku rasanya kok terharu ya. Ini anak muda kenapa keren banget kok, gue ketinggalan jauh banget ya. Gue selama 3 tahun terakhir gue berada dalam kondisi aduh jadi curhat nggak dulu, aku pengen sebenarnya gas dulu tapi kan curhat sedikit nggak apa-apa ya. Biar cepat sembuh, keluarin semuanya penyakitnya. Wah, tuh luar biasa. Ya, kita doain ya teman-teman biar Bu Ingrid cepat sembuh. Ya, luar biasa. Thank you. Kenal, aku Ingrid, boleh panggil Cece atau Cici? Oh, Ingrid. Berarti kita panggil Ingrid, ya. Halo, Cece Ingrid. Yuk. Nggak tahu aku kenapa hari ini, padahal Mas Irham yang di PAI itu, aku join PAI baru sekitar 2-3 tahun. Setelah 4 tahun atau 5 tahun aku jadi agent. Aku pernah pernah jadi senior agensi manager, tetapi karena pindah kota aku ke Jogja, jadi di Jogja mindset orang berbeda. Padahal aku asli Jogja. Di sana orang lebih cari aman, orang lebih cari ya sudah lah, wes mulai wae lah, wes aman kok, cukup kok. Jadi aku juga jadi aku sendiri jadi kayak melempem gitu. Terus padahal di Jakarta aku baru sehari di Jakarta. Rasanya aku tuh apa sih, hormon endorfin ya yang semangat gitu. Aku udah kebakar itu padahal baru sehari aku sampai Selasa malam. Besoknya aku udah mau ke kantor. Ya. Jadi saya udah mau ke kantor, saya mau kembali ke dunia agensi dari tekad di Jogja, saya mau kembalikan harga diri saya sebagai agent. Lalu saking semangatnya sampai saya masuk rumah sakit minggu lalu. Hanya 10 jam. Setelah itu besoknya lagi saya hubungi orang-orang, saya ke kantor, apa yang bisa saya lakukan untuk
menggantikan tahun-tahun yang kosong yang kemarin benar-benar aku nggak produktif. Jadi nggak tahu ya, kayaknya kalau orang Jawa bilang sengkoloku tuh wis pergi. Jadi penghalangku untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari kemarin itu kayak hilang aja. Jadi aku cuma berpikir bahwa aku tenang, lega. Aku cuma mau bilang bahwa kok kayaknya penghalang-penghalang kemarin itu pergi semua ya. Aku nggak tahu ya apakah karena perjuangan kehidupanku yang luar biasa, trial and error. Gila, pokoknya ngecari nasabah juga kagak gampang di Jogja. Bilang, Cik, aku datang ya sesok ya, jam 5 ya. Ya, tak tunggu jam 5, kan jam itu jam 9, orang teko edan. Aku di Jogja awal-awal stres karena janjian dengan calon agent. Jam 6:30 pagi di Jakarta aku udah keliling kemana-mana. Di Jogja jam 6:30 pagi belum bangun. Terus aku bilang gini, wah, lek gue bayi ini sama mati. Jadi artinya beda kultur, beda itu akhirnya membuat saya memutuskan untuk sekarang ini aku balik Jakarta aja. Karena aku bisa lebih strong, aku bisa hadapi tantangan dan aku cenderung tidak lari dari kenyataan meskipun kenyataan sangat-sangat pahit, lebih pahit dari kopi pahit yang kalian. Begitu. Jadi aku cuma mau sharing bahwa kalau kita punya kehendak baik, kita katakan dengan cara yang baik. Kemudian gesture atau body language kita juga keren, maksudnya tetap mengarah kepada kebaikan itu. Dan akhirnya apa yang kita pikiran adalah akar dari semua tingkah laku kita. Ya, maka aku percaya bahwa tindakan kita tuh mengarah semua ke kebaikan, sehingga apa? Akhirnya Tuhan memberikan jalan seluas-luasnya untuk kita. Satu hal lagi, semesta merestui kita semua. Jadi aku merinding ngomong gitu. Ya, aku hanya ingin bilang ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa down atau apa, aku sudah melewati semua itu dari puluhan. Cik Weni mungkin nggak tahu ada nggak di sini jadi saksi bagaimana dia sabar nungguin aku, sabar nunggu saat aku mau bertumbuh lagi. Dan this is amazing for me. Today aku join di sini, ketemu Koko, ketemu semua teman-teman, salam kenal. Aku pernah aktif sekali di PAI awal-awal, tapi dari kui melempem. Aku pernah jadi kesaksian, ditulis di jurnal PAI. Wow. Emiliana Inggris. Hebat. Jadi itu aja. Jadi aku next kalau apapun misalnya ada yang butuh bantuanku, meskipun saat ini aku tidak hebat, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya nama. Aku juga saat ini hampir kemarin aku menulis surat resign ke aku dari MSIG Live di Mangga 2 EKG. Dulu sempat di Zurich, tapi aku hampir kemarin nulis surat pengunduran diri ke perusahaan. Tapi kok nggak tahu ya, selama 3 hari 3 malam aku di ruangan ini di rumah sakit, aku dalam keadaan tidak berdaya rasaku ya. Tapi ternyata Tuhan memang membuat saya tuh saya tuh orangnya kayak nggak bisa diam, petakilan. Nggak bisa diam. Enggak sih, aku orang Jogja yang kalem. Pelan-pelan deh. Saya Bu C. Ingrid, pokoknya tetap semangat ya. Jangan resign dari profesi ini. Ini adalah salah satu profesi yang mulia, betul ya? Bro Ronald. Aku baru ngerasain awal-awal aja juga. Udah ya. Jadi ini adalah profesi yang sangat baik, bukan profesi buangan, teman-teman ya. Jadi kita saling menguatkan di sini. Fun Friday PAI tujuannya setiap hari Jumat kita refresh terus. Bisa kita belajar bareng, kita curhat bareng. Ya, oke banget gitu ya. Dan sharing karena ini adalah profesi dari kita buat kita untuk kita lagi. Ya kan? That's why terima kasih buat penguatan dari C. Ingrid. Kita juga tetap nguatin C. Ingrid. Ya, you stay with the profession that you are because you are so good. Ya, Tuhan kirim C. Ingrid luar biasa supaya C. Ingrid bisa berkarya dan memberikan dampak kebaikan ya buat keluarga-keluarga di Indonesia, buat keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya C. Ingrid gitu ya. Oke. So thank you buat testimoninya C. Ingrid, cepat sembuh ya, all the best ya. Dan ini waktu juga ya karena kita udah 11.21 udah dikasih bonus nih ya. Karena kita mulai
sekarang, selesainya terlambat 10 menit lagi. Jadi terlambatin 20. Ya, jadi nggak apa-apa. So, kita selalu doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Semua ya. Terima kasih Bro Ronald. Terima kasih. Mau lagi nggak datang lagi kayak gini nih? Bener ya, bener ya. Oke. Bener ya. Tapi di Jumat-Jumat yang nggak tahu nanti kapan ya. Makanya kita tembak tiba-tiba. Kita tembak beda gitu. Ronald lagi. Ya, oke gitu ya. So, thank you banget buat kehadiran teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi di Fun Friday PAI Jumat depan. Bye-bye. Bye-bye. Ini masih ada pengumuman ya, lupa ya. Jadi pengumumannya tolong dilihat aja. Udah sering kita share. Udah sering kita share. Iya. Jadi thank you buat para sponsor. Sponsor perlu disebutin loh kalau aku bilang. Oh iya. Ya, sponsor sebutin ya. Jadi HUT PAI di tanggal 13 Oktober ya. Jangan lupa teman-teman yang bisa datang di Jakarta monggo datang. Kalau nggak bisa kita lewat Zoom. Siap. Ya, kita lewat Zoom dan thank you to sponsor ada Allianz, ada Prudential, ada Zurich yang menjadi sponsor di acara HUT PAI, juga ada AXA Financial dan MSIG. Oke, terima kasih buat semua sponsor ya. Dan kita ketemu lagi di Jumat depan pukul 10, tapi di tanggal 5 Agustus ternyata ada undangan lagi. Masih Agustus. Agustus bulan depan. Tapi kita akan ingetin di bulan Agustus tanggal 5 itu ada kesempatan buat teman-teman lagi untuk datang ke auditorium IDX. Ya, tanggal 5 Agustus, tapi ini daftar. Soalnya acaranya gratis. Acara gratis tapi limited. Jadi perlu daftar. Kalau nggak daftar mungkin Anda nggak dapat tempat duduk. Jadi daftar pasti tempatnya ada gitu ya. Kalau nggak ada tempat duduk. Ya. Oke. So, jangan lupa kita ketemu lagi di Jumat depan Fun Friday. Bye. Thank you. Terima kasih. Thank you. Goodbye all. Thank you. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ya, bye. Ya. Thank you semua.